saya Halman Regana dari kelas 11 Bisnis OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kepegawaian dan regulasi kepegawaian. Selamat menonton, bye-bye! Istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. Deliangji dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran menyatakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama pada sekelompok orang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam buku Administrasi Kepegawaian, Saxono mengartikan kepegawaian sebagai seluruh orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, baik yang di badan pemerintahan ataupun badan swasta. Berdasarkan gabungan kedua definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber lain menyebutkan bahwa administrasi kepegawaian adalah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang juga berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai sebagai tenaga kerja supaya bisa mencapai tujuan dengan baik. Administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai guna mencapai tujuan tertentu. Jika administrasi kepegawaian ada dalam suatu perusahaan, maka pastinya akan mencapai tujuan dan perusahaan tersebut yang telah ditentukan. Sedangkan administrator mempunyai tujuan supaya bisa menyusun juga mengendalikan keseluruhan aktivitas agar mampu memelihara, mengembangkan, mendapatkan atau menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerjanya. Hal ini agar bisa mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya yang baik. Administrator mempunyai tujuan supaya bisa menyusun juga mengendalikan keseluruhan aktivitas agar mampu memelihara, mengembangkan, mendapatkan atau menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerjanya. Hal ini agar bisa mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan baik. Fungsi dari administrasi kepegawaian. 1. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial mempunyai arti fungsi yang erat kaitannya dengan pekerjaan yang mengutamakan pengelolaan atau tidak dengan hal teknis. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian para pegawai. 2. Fungsi operatif atau teknis. Fungsi operatif atau fungsi teknis ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara fisik dan lebih teknis mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, sampai pada pensiunan pegawai. Ketiga, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai bisa diartikan sebagai suatu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. 4. Pengorganisasian kepegawaian. Pengorganisasian merupakan suatu langkah dalam rangka menetapkan, menggolong-golongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan. 5. Pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian adalah proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai. Masuk dalam tujuan kegiatan administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut. Guna memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dan pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia untuk mengembangkan sistem manajemen informasi untuk kepegawaian. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pendidikan formal dan meningkatkan keterampilan teknik serta fungsional para aparatur pemerintah atau perusahaan guna mewujudkan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan dan memperhatikan pola karir perusahaan untuk meningkatkan pembinaan pegawai guna meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan para pegawai di lingkup pemerintahan untuk peningkatan kinerja di pelayanan kepegawaian guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau biasa disebut sebagai good governance. Asas-asas pembinaan pegawai. 1. Asas perlindungan hukum. 2. Asas legalitas. 3. Asas prosedural. 4. Asas penyelenggaraan. 5. Asas akuntabilitas. Dan terakhir, asas pendelegasian wewenang. Terima kasih. Pengertian regulasi kepegawaian. Menurut KBBI, peraturan adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur, menata, dijalankan, dan dipatuhi. Regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai
dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan tercapai, contohnya berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pertama adalah pekerja atau buruh perempuan. Yang kedua adalah serikat pekerja dan instansi pemerintah. Ketiga, hubungan kerja dan perjanjian kerja pasal 50 sampai 66 outsourcing kerja atau pengupahan. Keempat, jam kerja atau pengupahan ketentuan waktu cuti. Yang terakhir, jam sostek dan dari K3. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam regulasi kepegawaian. Macam-macam regulasi kepegawaian peraturan mengenai kepegawaian tidak terlepas dari hukum, kesepakatan kerja, adat, dan kebiasaan, agama, jurisprudensi, traktat, dan peraturan perusahaan. 2. Adat dan kebiasaan pengaruh dan peran adat juga dapat menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan khususnya bagi para pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaan. 3. Agama terdapat kemungkinan pemecahan masalah ketenagakerjaan atau kepegawaian pendekatan agama. 4. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan hakim. 6. Peraturan kerja atau perusahaan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis atau pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja bersama hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesimpulan dari saya sendiri adalah administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimum. Sedangkan regulasi atau peraturan-peraturan kepegawaian merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum baik karyawan maupun pengusaha dan dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Mudah bukan? Itu penjelasan dari saya sendiri untuk melengkapi tugas saya penilaian akhir semester. Terima kasih. Bye bye.